Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana walimna alladhi yarfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam qala al-syekh Kiai Bishri Haji Al-Hajj Bishri Mustafa fi tafsirihi al-Ibris Suratul Insyiqaq makkiyatun wa hiya khamsun wa isyruna ayatan. Suratul Insyiqaq utawi iki surat Insyiqaq iku makkiyatun, utawi iki surat Insyiqaq makkiyatun ay hiya makkiyatun iku bangsa Makkah, wa ya utawi surat Insyiqaq iku khamsun 25 larang puluh apane ayatan. Ini surat Insyiqaq ini ayatnya 25. Kita tahu ini makkiyah, dan kita tahu makkiyah itu pasti berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan penanaman keyakinan bahwa setelah kehidupan ada kematian, dan setelah kematian ada kehidupan lagi yang kekal, dan di situ ada hisab. Ini tidak beda dengan makiyah yang lain yang sedikit panjang. Penekanan ini sangat kuat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Idza samaa'u syaqqat ing dalem nalikane, yani idza samaa'u syaqqat ing dalem nalikane pecah apa as-samaa'u apa langit. Insyaqqat asale tegese pecah ai sama, kalau beliau manani idza sama ing dalam nalikane apa as-sama'u langit, insyaqqat pecah ai apa sama ai sama, ketika pecah langit jigar wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa adzinat lan tunduk pecah, tunduk sampai jadi pecah ais sama li rabbiha marang pengirane as-sama wa huqqat lan dinyatakaken diwujudkan dinyatakno apa taate sama wa idzal ardu muddat lan nalikane apa bumi muddat den
ambaaken apa al-ard wa alqat ma fiha wa takhallat wa alqat lan ambalangaken balangno nibakno ngeluarkan apa al-ard ma ing barang ing perkara fiha kang tetep ing dalem al-ard ing dalem al-ard wa takhallat lan sepi nyepekno asale ngono tapi sepi beliau maknane tapi makna istilah apa nyepekno yakni mengosongno apa al-ard ning gone dalamnya apa yang di dalamnya wa adzinat li rabbiha wa huqqat lan tunduk patuh apa al-ard li rabbiha marang pengirane al-ard wa huqqat lan dinyatakaken apa tunduke al-ard. Ketika itu terjadi semuanya, lah jawab piye? Jawab awas ini terjadi kiamat. Jadi ketika langit itu pecah dan kemudian langit itu tunduk kepada Tuhannya dan memang pantas bagi bumi langit untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Dan ketika bumi itu muddat dilapangkan, kalau di surat yang lain disebutakan la fiha la tara fiha iwaja wala amta, la tara fiha iwaja wala amta. Di surat yang lain kamu tidak melihat di sana ada iwajan wala amta, tidak kamu melihat dekoan ora dekat tempat sini, tidak ada dekat tidak ada apa namanya ini, tidak ada dekoan, gak ada tinggian, semuanya rata semuanya. Wa idzal ardu muddat, ini gini surat napa niku wala la tara fiha iwaja wala amta, surat Toha ayat 107 disebut, dan ini ketika la tara fiha, di bumi tidak ada iwajan wala amta, tidak ada apa namanya ini, tidak ada dekungan dan tidak ada apa gundukan, sama sekali rata sama sekali. Jadi kelihatan sampai upamanya berteriak maka akan terdengar sampai sana. Kalau ada tinggi gini ini maka akan mungkin dibikin tajam semuanya mata pada saat itu. Mesti kan miliaran orang pada saat itu. Nah, kita aja sudah 1 miliar, bagaimana dengan mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, pasti miliaran pada saat itu yang ada. Tapi tak tanya rata semuanya. Dan niki disebut dikatakan untuk beriki wa idzal ardu muddat, panjangkan yakni diratakan, tidak ada gundukan sama sekali. Andai kata orang berdiri dan teriak dan suaranya entang pasti akan nyampe paling ujung dan kelihatan paling ujung. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhalat, dan ketika bumi mengeluarkan semua apa yang di dalamnya dan dia kosong dari apa yang ada di dalamnya, dan dia mengosongkan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi mendengarkan adzinat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan apa namanya ini tunduk, kalau di sini tunduk kepada bumi, tunduk kepada Tuhannya, wa huqqat, dan pantas untuk apa bumi untuk tunduk kepada, sudah semestinya bumi tunduk. Huqqat yakni huqqat yakni jadi nyata, jadi benar-benar pantas, hakikat jadirun pantas, yakni sudah pantas untuk dia tunduk kepada Tuhannya pada saat itu. Nah ini jawab idza, ketika itu terus apa? Nah ini supaya kita wis memahami sendiri, kita berpikir macam-macam apa yang terjadi pada hari kiamat itu. Wah terjadi kiamat, oh terjadi ini, oh terjadi Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan tunggal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oh nanti akan dihisab. Nah ini jawabnya idza. Kalau kita dalam apa grammar Arab, idza itu pasti butuh jawab karena ini syarat.
Ketika maka, kan artinya ketika terjadi maka terjadi seperti ini. Apa yang terjadi? Ya maklum, inilah terjadi kiamat, inilah kekuasaan Allah yang tunggal, inilah yang akan terjadi, semuanya akan dihisab, inilah hari nopo, hari penghitungan amal semuanya dan seterusnya. Adzinat itu maknanya aslinya adalah adzinat itu artinya adalah mendengarkan, kan disebut udhun, kuping. Isra, untuk ingat udhun, adzinat. Karena bukan disebut hadits ma'adzina. Ada tidak ma'adzinallahu li syai'in idnahu li nabiyyin yatanaghanna bil Qur'an. Allah tidak pernah mendengarkan dengan seksama pada sesuatu apapun kayak mendengarkan Allah terhadap seorang nabi yang melakukan Al-Qur'an, yang membaca Quran dengan indah. Ini bahasanya ma'adzinallah, ma'adzinallahu li syai'in. Nah, karena ini wa tidak di rabbiha, yakni aslinya makna mendengarkan. Cuma ini beliau maknanya tunduk, ini kan kalau kita maknanya di dalam apa ini tunduk, karena di tafsir Jalalain juga dikatakan maknanya adalah apa, adzinat sami'at wa ata'at. Nah, beliau melewatkan sami'at, langsung digawe wa ata'at, maknanya wa ata'at. Tapi adzinah sendiri maknanya dari kata darah, kalau diambilkan dari situ atau diambilkan dari kata udhunun, kuping. Nah, untuk mengingat-ingat, nak ingat lali, nek udhunun kan akeh iling, agak banyak yang ingat. Sini adzinat berarti mendengarkan dari kata udhun, mendengarkan dan taat benar sama Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau menyebutkan tentang hari-hari kiamat yang terjadi seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala ngendikani, berbicara kepada orang-orang untuk tahu bahwa akan ada hari pembalasan dan kita akan beramal di dunia. Kalau kita sibuk dengan amal-amal dunia sampai melekan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati akan ada ashabul yamin, ada orang-orang yang memegang diambil tangannya kitabnya, tulisan catatannya dengan tangan kanan, dan ada yang tangan kiri. Ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insanu, he eling-eling menungso, innaka setuhune sira iku kahidun, iku mempeng, yakni tenanan, usaha tenanan. Ya. Innaka iku kadihun, iku napa, usaha mempeng, ila rabbika, maksudnya itu meko marang pangeran sira, sampai kamu bertemu dengan napa Tuhanmu, sampai kamu akan napa ketemu Tuhanmu. Niki nek niku tafsir Jalalain seperti ini, ila rabbika, yakni kamu akan bekerja, akan berusaha, akan melakukan pekerjaan sampai kamu menemui Tuhanmu, sampai kamu mati maksudnya. Kathan kelawan mempeng temenan, dengan usaha tenanan, dengan usaha tenanan. Famulaqih, mongko wong sing atau wong bakal kepethuk sira ing amal ira. Famulaqih, mongko bakal kepethuk sapa sira ing amal sira. Kamu akan melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang mengejar dunia, entah mengejar kesenangan atau apapun itu. Atau katihun juga maknanya napa jenenge niki? Nggih. Ini mengejar sesuatu lah Allah sih nggih. As-sa'yu, kadar iku maknanya aslinya adalah as-sa'yu fi sabilil husul ala syai' bijiddin wajtihadin wa anha, berusaha untuk di jalan untuk mendapatkan sesuatu dengan usaha yang
serius dengan usaha bener-bener napa dengan payah, susah payah niki tafsire makna kadah. Engkau bakal menemui apa jeneng engkau bakal usaha bener-bener tenanan sampai kepada nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala, sampai sampai napa kematianmu, kemudian kamu akan menemuinya. Lah ininya kembalian kemana? Kalau di dalam kitab ini disebutnya yakni kepada amal kamu, kepada amal kamu. Ini sesuai, kalau yang maknanya ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Dailami dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Jibril ketika kepada berkata kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu karena nanti kamu juga akan mati. Itu kepada Sayyidina Muhammad, kepada kita maksudnya jelas. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta. Sukai apa yang kamu sukai. Sukailah semau kamu. Fa innaka mufariqu. Kamu pasti akan berpisah dengan yang kamu sukai. Apa mau suka nemen atau masih ingat Allah atau enggak, kalau masih perkara dunia ya bakal akan kamu tinggalkan. Nah ini terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Lakukan apapun yang kamu mau, fa innaka, karena sungguhnya kamu mulaqi, bakal menemuinya, bakal menemui amal kamu. Nah ini karena ada hadis seperti ini, maka ulama kebanyakan mulaqihi, yakni bertemu, akan menemui amalmu nanti, akan menemui pahala atau apa namanya dosa yang akan kamu temui nanti amalmu. Mestinya kan bisa saja kamu balik no ya ayyuhal insan innaka katihun ila rabbika kathan famulaqih, kemudian kamu juga akan bertemu dengan Tuhanmu. Nah, kan manusia, kamu akan usaha mati-matian untuk mengejar apa yang kamu kejar sampai ila rabbika, sampai kamu bertemu dengan Tuhanmu, sampai kamu mati dan bertemu Tuhanmu. Nah, kemudian setelah kamu usaha seperti itu, maka kemudian kamu akan menemui Tuhanmu, kan itu kan. Tapi di sini kenapa ulama memberi makna akan bertemu dengan amalmu? Karena ada hadis-hadis yang seperti tadi. Dengan Quran juga, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. May ya'mal, siapapun yang melakukan mithqala dzarratin, seberat dzarrah, yarah, maka dia akan melihat amal itu. Nanti di akhirat akan diperlihatkan amalmu ini. Nah, ini yarah. Maka di sini kembalinya kepada amal. Hasil, hai manusia, kamu akan di dunia ini akan mengejar sesuatu. Kamu pasti akan melakukan sesuatu yang itu akan berikan kerepotan kamu sampai kamu mati. Setelah itu kamu akan melihat, bertemu dengan amal-amalmu nanti gimana. Nah, kemudian diteruskan oleh Allah, ada orang yang beramal baik gimana, orang yang beramal buruk gimana. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa amma man, mongko anapun utai wong utiya kang diparingi aiman sapa man, kitabahu ing kitabe aiman, kitabe man, biyaminihi, diberikan biyaminihi kelawan tangan tengene man, fasaufa mongko iku bakal, iki cara nahwu dadi khobar iki, fasaufa yuhasabu mongko iku bakal dihisab sapa man aiman, hisaban kelawan hisab, yasiron kang ringan, kang gampang, kang ringan. Wayang qalibu, lan bakal lan bali sapa man, ai bakal bali ila ahlihi maring ahline, keluargane, istrine, maring istrine man, masruron hale bunga-bunga, ila ahli maring istri-istrine man, masruron hale bunga-bunga. Wa amma man, anapun utai wong utia kang diparingi aiman utia sapa man utia sing akhir iki, kitabahu ing kitabe man aiman eman utia wara adzhari ing ana ing burine, yani ing dalem buri ne gegere
man utiya ya fasaufa yatu mongko iku bakal yatu sambat-sambat sapa man utiya sambat-sambat suburon ing kehancuran ing kerusakan wa yasla lan bakal ancur lan bakal anjegur sapa man sa'iran ing neraka sa'ir asal makna yang mulat-mulat yang banget mulat-mulate yang ini neraka ing api sing banget mulat-mulate innahu setuhune man utiya iku kana iku ana sapa man utiya kitabahu wara dhahri fi ahlihi ing dalem ahline man utiya ana iku masruron iku bungah lacut bungah melewati batas sapa man ini dibagi dua menjadi dua fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa terus innahu dhanna alla yahura bala innahu satuhune man utiya iku dhanna iku nyono sapa man utiya nyono an ing setuhune kelakuan iku layahura iku ora bali sapa man ora bali ning Gusti Allah bala iya bakal bali sapa man utiya inna rabbahu setuhune pangerane man utiya iku kana iku ana sapa rabbuhu bihi kelawan man utiya iku basiron iku mirsani iku melihat iku basiron meningali. Nah, ngendikane menungso itu bakal mau mengejar sesuatu di dunia, bakal berusaha melakukan sesuatu di dunia dengan repot dengan macam-macam, kemudian di akhirat dibagi menjadi dua, yaitu orang yang beramal soleh mengejar akhirat, anak sing mengejar dunia mengelaikan akhirat. Maka fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, dan siapapun yang diberi kitabnya, diberi tulisan amalnya, diberi taruh di tangan kanannya, maka dia bakal dihisab dengan hisab, bakal dihisab, bahkan dihitung amalnya hisab yasira dengan hitungan yang mudah, diringankan. Wa yanqalibu ila alihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya, kepada istrinya dalam keadaan gembira. Karena di dunianya dia tidak gembira fol-polan dengan istrinya, dengan keluarganya, masih ingat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhiratnya kembali ke keluarganya, ke istrinya ahli surga. Nah, istrinya enggak masuk surga, ya diganti oleh Allah dengan keluarga yang lain. Nanti ahli berarti ahli ninggone surga nanti akan kembali ke keluarga ini dalam keadaan gembira. Adapun orang-orang utiya kitabahu wara'a dhahri, orang-orang yang diberi kitabnya di belakang punggungnya. Nah, ini gimana? Yang satu wa man utiya kitabahu bishimalihi. Kemarin di ayat-ayat sebelumnya shimalihi. Yang satu ono sing biyami di bisimali, yang saya ini yaminihi, dan nyata tuh waro'adah. Kenapa? Ya memangnya ada dua orang, mungkin satu artinya gimana? Orang yang mendapatkan kitabnya di belakangnya itu pasti ini tangannya dibelenggu ke belakang, sehingga nggak bisa mungkin cara ngambil. Gimana cara ngambil? Kirinya pasti ya dari sini, di belakang zahirnya dia ngambilnya, karena dalam keadaan tangannya dibelenggu, terbelenggu. Ada yang bilang tangannya ini yang kanan dibelenggu, yang pegang tangannya seperti ini. Ada yang bilang seperti itu. Tapi walhasil tangannya memang dibelenggu ke belakang, entah itu begini atau begini, sehingga kemudian ketika menerima dengan tangan kiri, tangannya dalam keadaan dibelenggu ke belakang, sehingga disebut diberikan waro'adah dari belakang punggungnya. Lain dengan orang yang mukmin, tidak dibelenggu, tangannya dari ke depan dan dari tangan dengan kanan, iki wara al-dhahri. Adapun wa amman utiya kitabahu wara al-dhahri, adapun orang-orang yang diberi tulisannya wara al-dhahri di belakang punggungnya, fasaufa yat'u thubura, maka dia akan menanggil-manggil yat'u, yakni bisa memberi makna yakni manggil-manggil thuburan, celaka. Iso maknanya yat'u, yakni berdoa, meminta kepada Allah thuburan, kehancuran. Artinya bukan kehancuran gimana, yakni kematian.
Ini bisa maknanya yani celaka aku, hancur aku. Ini bisa seperti yat'u tsubur. Bisa juga yat'u yani meminta yat'ullah apa ats-tsubur, kehancuran. Sebab apa? Sebab kalau sudah mati selesai. Jadi dalam keadaan dia lebih baik mati daripada apa? Daripada mendapatkan siksa, mendapatkan ini siksa dari Allah yang seperti itu. Nah, dan mereka minta mati benar ketika nenggonin neraka, minta mati supaya mati. Ya laitaha kanatil qadiyah wa man utiya bi shimali fa wa man utiya kitab bi shimali fa ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Bilang ya laitani lam uta kitabiyah, andai kata aku tidak diberi kitabku, walam adri ma hisabiyah, andai kata aku tidak tahu bagaimana hisabku. Ya laitani walam halaka anni sult ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kata kematian itu adalah sudah menghabiskan, langsung mati, sudah urip lagi. Mereka mengharapkan untuk mati daripada ini. Wa yasla sa'ir, dan dia akan masuk terbakar sa'iran. Ini kita di sini maknanya enjegur. Yani yasla itu maknanya juga memberi makna apa terbakar, keblonyo, kebakar. Ini punya makna seperti itu, tidak hanya sekedar masuk. Kalau masuk ya yadkhul mungkin bisa. Tapi yasla ini maksudnya kan jegur ya ini masuk, tapi yang masuk bukan hanya jegur, tapi di situ ada terpapar nopo panas juga disebut musalli. Wa yasla sa'ira, bahkan akan terbakar api yang mulat yang berkobar-kobar. Innahu kana fi ahli masrura, sesungguhnya dia dulu di dunianya gembira dengan dalam keluarganya, gembira sampai melupakan akhirat. Nah, ini dibalas di akhiratnya dalam keadaan susah. Tapi ketika orang mukmin sama keluarga, ya keluarga gembira, tapi tidak gembira 100%, artinya masih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang Kanjeng Nabi izin Sayyidah Aisyah saya kepingin munajat kepada Allah, sehingga tidak menghabiskan kesenangan dunia, tapi masih ingat Allah Subhanahu wa taala dengan ini bangun. Maka kemudian di dunia akhiratnya wa yang qalibu ila ahlihi masrura. Innahu dhanna alla yahur. Innahu kana fi ahli masrura innahu dhanna alla yahur. Dia menyangka bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kembali bangkit lagi, enggak akan kembali napa jenenge setelah mati kemudian hidup lagi. Dijawab oleh Allah, bala, iya akan kembali, akan hidup lagi. Inna rabbahu kana bihi basir, sesungguhnya Tuhannya ini maha melihat dengannya, mengetahui persis, melihat apa yang diperbuat benar, melihat apa caranya, gimana membangkitkannya. Ini Allah Subhanahu wa taala ini tahu caranya semuanya. Innahu kana bihi basir. Fala uqsimu bisyafaq. Ini kemudian Allah Subhanahu wa taala niki bersumpah demi apa? Demi syafaq. Fala uqsimu bisyafaq, mongko sumpah sapa ingsun bisyafaqi kelawan mega abang. Ini kalau beliau maknanya mega abang, yakni syafaqul ahmar, yakni disebut-sebut di dalam kitab apa? Di dalam kitab-kitab kita di Sulam Taufik atau di Safitun Najah, syafaq al-ahmar. Sebenarnya syafaq itu ya sudah ahmar. Ahmar itu hanya menjelaskan saja. Terus kemudian syafaq itu apakah maknanya seperti yang di sini adalah apa, mesti ono meganya, ada mendungnya, ada mega merahnya, atau memang apa sinar merah walaupun tidak ada meganya? Nah, ini sebagian ulama enggak, syafaq itu pokoknya merah-merah yang dari sana, mbah ono megane mbah enggak ada. Itu namanya apa? Syafaq. Nah,
Fala uqsimu bisyafaq, mongko sumpah sapa ingsun bisyafaqi kelawan mega abang. Nah, ini yang rada ngerti bahasa Arab lho, kok ono lane lah itu tidak, maka saya tidak sumpah bisyafaq. Maklum niki biasa dalam dalam seperti niki maksudnya adalah saya tidak sumpah lagi, pokoknya sumpah karo iki. Sumpah tenanan. Koyo-koyo wis gak sumpah dengan yang lain, sumpah iki tok wis. Untuk menegaskan sumpah Allah Subhanahu wa taala benar-benar sumpah. Nah, kita ngikuti bahasa Arab, Quran juga ngikuti bahasa Arab. Enggak ngikuti bahasa kita yang setengah-setengah. Nek ono lane berarti tidak, Allah tidak sumpah dengan syafaq, tidak, tapi mengikuti benar-benar ngikuti bahasa Arab, sesuai dengan bahasa Arab gimana. Nah, ketika orang Arab sumpah benar-benar sumpah itu sering digailah la uqsimu bisyafaq. La uqsimu ini. Kayak wallahi aku gak sumpah dengan ya, bener sumpah dengan ini sudah. Ini penegasan sumpah. Fala uqsimu bisyafaq wal laili lan demi bengi, lan bengi yani lan demi bengi. Wa ma lan perkara-perkara lan barang wasaqa kang ngumpulaken apa lail ing ma, dan demi malam dan apapun yang dikumpulkan oleh malam. Ketika malam-malam semuanya pada hewan-hewan pada yang hewan semalam malam belum siang pasti akan semuanya ke tempatnya masing-masing, berkumpul di tempatnya masing-masing mengumpulkan. Dan apa yang dikumpulkan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengumpul ketika malam, ada yang mengumpulkan yang kita tidak tahu. Ada sesuatu yang dikumpulkan oleh Allah yang kita tidak tahu. Kalau kita kan hanya melihat pokoknya kalau malam-malam itu pasti kumpul kabeh. Zaman sekarang ada lampu semuanya. Kalau dulu gak ada lampu ya sudah ke rumah semuanya. Masuk di rumahnya masing-masing, mau apa keluar. Ini zaman dahulu, wasak itu yang kelihatan. Maka ulama-ulama menafsiri di sini pokoknya hewan-hewan siang termasuk manusia. Nek wae malam ya padha kumpul. Tapi di sini mungkin juga Allah sumpah dengan sesuatu yang dikumpulkan oleh malam, sesuatu yang mungkin kita tidak kelihatan juga. Wa ma wasaq wal qamari lan demi rembulan idza tasaqa ing dalem nalikane sempurna padange apa qamar, dan demi qamar yang menyinari dengan terang, yakni ketika bulan purnama. Latar kabun tabaqan an tabaq, yakti temen bakal nemoni pancaroba sapa sira kabeh ya sini. Talar kabunna yakti temen bakal nemoni pancaroba sira kabeh. Tok bakon sak tingkat anto bagian sang sawuse sak tingkat. Nah, niki tar kabunna tabaqan antabaq. Jadi ini ancaman kepada semua orang. Kalian akan menemui sesuatu hal, asalnya saya tahu deh. Rokabah yarkabu itu maknanya adalah mengalami hal yang berat. Ini gimana nih? Ini saya tahu. Aslu al-mulaqah wal mu'anah. Ini maknanya tarkabunna. Rokukub ada mulaqah wal mu'anah, menemui sesuatu dan merasakan beratnya, repotnya. Ini namanya rukub. Latar kabuna, kalian benar-benar akan mengalami hal yang merepotkan. Tobakon antobak, satu tingkatan, satu keadaan setelah keadaan yang lain. Maklum kita diberi kabar oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana terjadi di kuburan. Kita ditanya oleh malaikat, kemudian dibangkitkan dalam keadaan kita nggak peduli dengan keadaan kita. Sampai Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah semuanya uratan, hufatan, semuanya udah kabeh, lak malu kita kelihatan tidak pakai pakaian. Al-amru apa jenis niki a'dhamu min dzalik. Keadaan itu lebih mengerikan, menakutkan dibanding kamu mikir wong padha wudo kabeh.
Ketika disita napa Kanjeng Nabi terhadap napa Sayyidah Aisyah wong malu isin kalau kelihatan, maka beliau matur, tapi Kanjeng Nabi ngendika. Sampai kemudian ketika di mahsyar, sampai mereka di mahsyar saja itu, sampai mahsyar ini tempat yang situ tidak bisa kemana-mana, sudah kumpul semuanya di situ, sampai mereka orang-orang kafir pun menganggap lebih baik masuk neraka daripada di sini terus. Bagaimana keadaannya, repotnya di situ. Ya. Nah, kemudian ketika mau dihisap, sebelum tahu hisapnya, orang nggak berani ngomong sama sekali, sampai Nabi pun tidak berani ngomong. Bagaimana dengan yang lain? Ketakutannya kayak apa? Maka dikit latar kabun atau bahkan antebak belum kalau orang-orang kafir yang masuk neraka, bagaimana dengan orang-orang yang imannya kurang kuat kemudian masih masuk neraka walaupun setelahnya keluar. Maka latar kabun atau bahkan antebak, benar-benar kalian akan mengalami hal-hal yang berat, satu ini dari keadaan satu setelah keadaan yang satu berat, satu setelah berat yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk heran, kenapa kok tidak beriman? Famalahum la yu'minun. Sudah seperti ini, dalil sudah jelas tentang kebenaran Al-Quran, yang mereka rasakan kebenaran Al-Quran, mukjizat yang mereka rasakan dengan Al-Quran, dengan ancaman-ancamannya yang begitu dahsyatnya. Dan tanya, fama lahum la yu'minun. Fama mongko utawi opo iku lahum iku kedue kufar la yu'minuna, ora iman sapa kufar. Apa sih yang menjadi pendorong mereka, penghalang mereka untuk tidak beriman? Apa menghalangi mereka untuk beriman? Apa pendorong mereka sehingga mereka tidak iman? Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, lan nalikane diwacaaken alaihim ing atase kufar, ing atase pira-pira kafir sing gak iman. Nah ini mungkin juga An-Nas juga An-Nas, tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang orang-orang yang tidak beriman. Wa idza quri'a alaihim ing atase kufar apa Al-Qur'an Qur'an la yasjudun, mongko ora sujud sapa kufar. Apa sih yang menjadi penghalang mereka untuk beriman? Ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, la yasjudun, mereka tidak sujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun, balik utawi wong akeh kafaru kang podo kafir sapa alladzina iku yukadzibuna, iku podo anggorohaken sapa alladzina. Walaupun sudah seperti itu dibilangi balil ladzina kafaru yukadzibun, memang mereka orang-orang kafir ini memang sifatnya, tabiatnya adalah membohongkan, selalu membohongkan. Wallahu a'lamu bima yu'un, wallahu ta'ikusi Allah iku a'lamu, iku pirsa sapa Allah Ta'ala bima kelawan barang yu'una kang podo nyimpen sapa kufar. Dan Allah mengetahui tentang apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka simpan. Tidak hanya perkara yang kelihatan kekufuran mereka, yang simpan pun akan Allah Subhanahu wa taala tahu. Dari kata-kata wi'a diwadahi, sesuatu yang diwadahi, mereka wadahi di dalam wadah supaya enggak kelihatan. Nah, ini makanya yu'un yang mereka simpan. Fabasyirhum, mongko ambungao sapa sira Muhammad, yakni nguai kabar gembira, yakni asal seperti itu maknanya fabasyirhum. Ini namanya tahakum, yakni karena mereka dengan kekufuran itu mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan kesenangan, mengharapkan atau di pandangannya akan ini adalah sesuatu yang sesuai dengan akal mereka, dan ini yang kebahagiaannya di sini. Inilah yang kita harapkan, dengan ini kita akan bisa menikmati dunia umpamanya. Nah, karena yang mereka harapkan bisyarah, mereka harapkan adalah bisyarah, maka bukan bisyarah itu yang kalian dapatkan, tapi bisyarah, yakni kabar gembira, yaitu
Curan yaitu napa azab siksa yang menyedihkan. Mongko ambungahaken sapa sira mongko ngai bisyarah memberi kabar gembira cara bahasa bebas ya. Ini kalau di sini beliau memberi makna ambungahno ya, memberi napa menggembirakan sapa sirahum ing al kufar bi adzabin kelawan siksa alimin klang larakno. Maka beri kabar mereka, kabar gembira kepada mereka, kabar tentang azab yang menyedihkan kepada mereka. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina kejaba wong-wong amanu kang iman sapa alladzina wa amilulan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh lahum iku tetep kaduwe alladzina amanu ajrun utai ganjaran ghairu mamnunin kang ora pegot, kang ora pedot, kecuali orang-orang yang beriman. Itu semua manusia akan seperti itu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya.